Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Bagaimana nih kabar sobat sekalian? Semoga sehat selalu ya. Fahri mengajak sobat sekalian untuk di rumah aja, dan kalau terpaksa harus bepergian, jangan lupa pakai masker ya. Kali ini Fahri akan bagi tips cara memperbanyak Tillandsia xerographica. Mungkin sobat sekalian banyak yang belum kenal tanaman Tillandsia ya, padahal Fahri udah sering bahas di beberapa video sebelumnya di channel Fahri Orchid tentang Tillandsia. Sobat sekalian, ini adalah hamparan Tillandsia xerographica. Tillandsia itu jenisnya banyak banget seperti anggrek. Tillandsia ini termasuk keluarga Bromeliaceae dan masih kerabat dengan ananas atau nanas. Jadi nggak heran kalau pohonnya mirip dengan pohon nanas ataupun bromelia. Tillandsia banyak banget jenisnya seperti halnya anggrek ya. Ini adalah contoh Tillandsia ionantha rubra. Ini contoh Tillandsia ionantha rubra. Dia termasuk small size Tillandsia yang nggak bisa gede. Ukuran maksimal segini. Biasanya setelah berbunga dia nanti juga beranak dan akan merumput, bisa membulat seperti bola ya, karena anakannya banyak. Nah, keunikan dari Tillandsia ionantha rubra ini, ketika masih muda daunnya akan hijau. Kemudian menjelang dewasa, ketika akan berbunga, daunnya berubah warna merah. Namun merahnya hanya di ujung ya, nggak sampai ke bawah. Berbeda lagi dengan Tillandsia ionantha fuego, itu ada lagi yang daunnya bisa merah semua. Untuk yang ionantha rubra hanya merah di bagian atas, bunganya warna ungu. Kemudian ada juga ionantha druid yang bunganya warna putih dan ini daunnya nanti berubahnya warna kuning. Tillandsia seperti halnya anggrek, dia jenisnya sangat banyak macam-macam. Ini termasuk yang nggak bisa gede. Xerographica merupakan Tillandsia yang bisa gede. Kalau yang ionantha tadi dia nggak bisa gede ya, hanya segini. Kemudian nanti dia beranak dan merumpun. Sedangkan xerographica itu bisa besar. Setelah besar biasanya ini umur sekitar 7 tahunan ya, 5-7 tahun. Biasanya setelah besar dia akan berbunga, bunganya warna kuning. Setelah bunganya kering, nanti dia akan produksi anakan. Di samping-samping sini dia akan produksi anakan. Ini juga produksi anakan. Nah, anakan ini sebaiknya kita pisah dari induknya, apalagi ini udah gede banget, udah telat, termasuk telat ya. Karena kalau nggak kita pisah, dia hanya beranak satu. Tapi kalau ini kita pisah, nanti akan muncul anakan baru. Nah, cara misalnya gimana? Gampang sekali. Jadi sobat hanya perlu pisau tajam. Sobat tinggal tarik nanti anakannya. Fahri akan tunjukin caranya. Sobat penasaran? Ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, sobat perlu siapkan pisau tajam, pisau yang kecil yang ujungnya runcing ya, karena anakan itu di sela-sela atau di ketiak daun. Juga siapkan antiseptik. Nah, pisau kita olesin dulu dengan antiseptik. Kenapa? Supaya luka bekas irisan itu tidak kemasukan bibit penyakit, supaya pisaunya steril ya. Nah, ini kita buka ketiak daunnya atau petiolet. Ini anakannya udah gede banget. Kadang tanpa pisau pun sebenarnya bisa kita tarik ya, tetapi biasanya keras. Jadi tempat anakan itu dia tersembunyi di petiolet atau di ketiak daun. Kalau kita nggak hati-hati nariknya, kadang patah ya. Yang ketarik daunnya aja, karena ketika masih sebesar ini batangnya masih sangat pendek dan masih rapuh kan. Jadi kita harus hati-hati, kita telusuri bagian dalamnya, baru nanti kita tarik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum pernah memisah anakan tilansia, harus hati-hati banget ya, harus telaten, karena jika kita salah tarik, akibatnya fatal, nanti yang kecabut daunnya aja. Nah, ini kasus ketika kita kurang teliti ya. Jadi kadang kita menariknya salah. Jadi ini lepas ya, yang lepas daunnya aja. Ini udah gagal. Nah, ini gagal ya. Jadi hancur. Karena tadi ini ketekan ya. Memang agak susah. Nah, ini harusnya ini ke bawah semua, tapi nggak ke bawah. Nah, sobat nggak perlu khawatir karena nanti dia akan keluar anakan lagi. Tapi kita udah rugi satu ya ini. Nah, coba nanti untuk yang satunya kita pelan-pelan ya. Ini tadi bunyi krek gitu, berarti wah udah kerasa kalau patah ya. Ini patah, ini gagal. Kalau gagal itu biasanya yang putus hanya daun-daunnya saja karena batangnya masih sangat pendek. Nah, kita coba lagi yang satunya ya. Sobat sekalian, tadi pakai pisau yang kecil ternyata dia nggak kuat ya karena terlalu tipis. Mari pakai pisau yang tebal, mari olesin dulu pakai antiseptik ya. Ini ada 3 anakannya. Kali ini harus berhasil semua ya, karena tadi Fahri udah rugi senilai 450.000 ini anakannya ya. Udah rugi senilai 450.000. Itu adalah hal yang wajar ya, kita harus memaklumi ya. Nah, ini ada 3, pakai pisau yang besar. Kita urai dulu daunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keras banget soalnya ya, jadi ini pakai pisau yang stainless yang tebal. Nah, coba kita tarik ya. Ya. Nah, ini kalau berhasil harusnya seperti ini ya. Ini berhasil. Jadi ada batang pendek yang ke bawah. Ini juga sebaiknya kita olesin antiseptik untuk mencegah masuknya penyakit. Kita olesin. Alhamdulillah berhasil 1 ya. Sobat, ingin dapetin tilansia xerographica bisa cek di katalog atau WhatsApp langsung. Link ada di kolom description ya. Harga segini ini 450.000. Nanti makin gede makin mahal. Kita ambil lagi yang satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Keras banget ini. Ini udah putus ya. Alhamdulillah. Nah, ini udah ada akarnya ini sebagian. Oh ya, tadi yang nggak ada akarnya gimana tuh Mas Fahri? Nggak masalah ya, karena tilansia bisa hidup tanpa akar. Nah, ini juga ini lumayan besar, yang segini ya 500.000 lah. Alhamdulillah 2 berhasil kita dapatkan, 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau anakannya kita ambilin kayak gini, nanti dia akan terangsang untuk keluar anakannya gitu. Ya, ini berhasil ya. Kita olesin pakai antiseptik di bagian bekas lukanya ya.
Alhamdulillah 3 tilansia kita dapetin ya. Yang tadi 1 gagal. Yang gagal bekas-bekasnya tetap kita olesin pakai antiseptik. Sobat sekalian, itu tadi cara perbanyak tilansia xerographica. Tadi Fahri sempat gagal 1 ya, ini rugi 450.000. Ini agak gede sih, 500 ribuan ya. Cukup Fahri yang mengalami. Bagi sobat sekalian yang ingin memperbanyak xerographicanya, Fahri sarankan untuk lebih berhati-hati ya, karena ini sayang banget ya, sedih banget. 450.000 nih. Nah ini alhamdulillah dapat 3 anakan. Selang beberapa bulan, beberapa tahun, nanti dia akan sebesar ini. Semakin besar nanti dia akan berbunga dan beranak lagi. Ingat, ketika selesai berbunga, kemudian beranak 1, langsung dipisah. Karena ketika nggak dipisah, dia hanya beranak 1 aja. Kalau dipisah nanti dia akan terangsang untuk beranak lagi. Bisa sampai 10 anakan ya, kalau kita ambil satu-satu. Sobat bisa dapetin di Fahri Orchid Catalog. Link ada di kolom description atau WhatsApp langsung. Link juga ada di kolom description. Semoga tips ini bermanfaat. Salam tilansia.